Kita akan pantau informasi terkininya bersama dengan jurnalis VOA Patsy Widakuswara melalui sambungan Skype. Selamat siang waktu Indonesia, selamat malam waktu Amerika, Patsy. Begitu panjang, begitu melelahkan. Yang kita bisa tahu adalah Trump sudah mengeluarkan pernyataan nih, Patsy, tidak percaya kalau hasil penghitungan suara ini ada. Apakah memang ada yang seperti dituduhkan oleh Trump ini? Dari berbagai pantauan kami dan juga dari laporan berbagai pejabat dan lembaga pilpres masing-masing negara bagian, itu tidak ada yang namanya kecurangan secara struktural, secara masif. Mungkin ada beberapa hal irreguler di sana-sini, tapi tidak cukup sampai mengubah hasil perhitungan suara masing-masing negara bagian. Ada satu hal yang ditakutkan oleh Presiden Trump. Jadi kalau kita lihat mengapa perolehan suara itu bisa berubah begitu drastis dari hari H pada saat hari pemilu sampai sekarang hari H plus 2 memasuki plus 3 hari pemilu. Kenapa sekarang suara beralih ke Joe Biden? Itu adalah karena sekarang berbagai negara bagian mulai menghitung surat suara yang masuk lewat pos atau lewat drop box atau lewat pemilu lebih awal atau early voting. Mengapa demikian? Karena memang dari awal Presiden Trump sudah menakut-nakuti pendukungnya untuk tidak melakukan mail-in ballot atau mengirimkan surat suara melalui pos. Ia mengatakan bahwa ini penuh kecurangan. Sementara kubu Demokrat mengatakan pilihlah lewat pos kalau misalnya bisa, karena ini akan membantu menjaga jarak, menghindari transmisi coronavirus dan sebagainya. Akibatnya apa? Akibatnya hampir sebagian besar di berbagai negara bagian, lebih dari 70% suara yang masuk lewat pos itu adalah suara yang diberikan oleh yang diberikan untuk Joe Biden. Sehingga kita melihat pergeseran yang luar biasa dari yang tadinya Trump unggul, sekarang perlahan-lahan mulai catching up kan, Biden mulai mengejar. Nah, itulah yang ditakutkan oleh Presiden Trump sehingga ia mengeluarkan berbagai pernyataan bahwa Partai Demokrat ini curang dan berusaha steal the election, berusaha merampas kemenangan darinya. Dan ini sesuai juga dengan wacana yang sudah digulirkan oleh Presiden Trump dari semenjak awal kampanye, mensinyalir kepada para pendukungnya untuk tidak menerima hasil pilpres, kecuali jika ia yang dinyatakan menang, karena pasti terjadi kecurangan. Nah, tentu saja statement seperti ini dikecam oleh banyak pihak, bahkan termasuk oleh para pejabat dan wakil rakyat dari partainya Presiden Trump sendiri, yaitu Partai Republik, Maido. Patsy, penghitungan suara kita tahu sudah berlangsung lebih dari 2 hari. Yang membuat penghitungan suara ini lama, apakah termasuk yang tadi Anda sampaikan, penghitungan suara yang dikirimkan lewat pos ini? Iya, betul. Dan memang sebagian besar negara bagian itu memfokuskan dulu ke perhitungan suara bagi orang yang datang pada hari H, tanggal 3 November. Satu hal yang juga perlu diingat adalah bahwa setiap negara bagian itu punya undang-undang masing-masing, punya hukum dan aturan masing-masing. Jangan bayangkan seperti pilpres di Indonesia di mana hukumnya semua sama ya, dari Sabang sampai Merauke. Kalau di Amerika Serikat itu setiap negara bagian beda-beda. Contohnya misalnya negara bagian Alaska, bahkan belum mulai menghitung mail-in ballot atau surat suara yang datang lewat pos maupun melalui pemilu pilpres early voting belum dihitung karena memang undang-undangnya belum mengizinkan. Jadi karena banyaknya variasi ini sehingga menimbulkan delay, keterlambatan, termasuk juga bahwa untuk menghitung surat suara yang masuk lewat pos itu kan harus dibuka dulu dari amplopnya, harus diverifikasi, harus dimasukkan mesin scanner. Ini membutuhkan waktu dan inilah yang juga membuat penundaan terjadinya quick count yang bisa terjadi dengan cepat. Kendala juga undang-undang aturan di masing-masing negara bagian terkait penghitungan suara, termasuk juga tadi Anda sampaikan di Alaska belum dihitung. Nah, kapan prediksi negara-negara bagian yang belum selesai menghitung suara ini bisa menyelesaikan penghitungan suara, Patsy? Kalau kita lihat dari 6 negara bagian yang sekarang masih tanda tanya ya kan, Georgia, Pennsylvania, Nevada, Arizona, North Carolina, dan juga Alaska, itu kita bisa pastikan mungkin besok ya, Jumat ini, kecuali kalau misalnya ada hambatan besar. Dan ini bisa saja kan ya, hambatan operasional itu bisa saja terjadi. Contohnya negara bagian Georgia tadinya mau hari ini memberikan paling tidak update terakhir yang lebih, data yang masuk lebih banyak, tapi kemudian ada pipa pecah di salah satu fasilitas penghitungan surat suaranya. Hal-hal seperti ini kan bisa terjadi ya. Tapi proyeksinya adalah besok hari Jumat ini kita akan tahu lebih banyak pada saat end of the day, Jumat sore, Jumat petang itu kita akan tahu lebih banyak suara-suara yang masuk
namun juga belum akan semuanya. Seperti saya katakan tadi, Alaska termasuk salah satu negara bagian yang masih menunggu, mungkin bisa seminggu lagi sampai semua hasil total. Tapi kan tidak perlu sampai semua suara kertas suara terakhir dihitung. Kan kita bisa proyeksikan kalau misalnya sudah katakan 99,9% sudah dihitung dan sudah bisa diproyeksikan siapa pemenangnya, itu bisa kita lihat besok mungkin akan ada kejelasan yang lebih baik. Proyeksinya besok ya, termasuk juga negara-negara bagian yang mungkin bisa dihitung krusial begitu, bisa menentukan nantinya suara yang paling jelas untuk Donald Trump kah atau untuk Joe Biden? Ya betul, jadi sekarang semua mata ini memandang ke dua negara bagian khususnya, yaitu Pennsylvania dan juga Georgia. Pennsylvania ini 20 suara elektoral, Georgia 16 suara elektoral. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh liputan rekan Kompas TV, Georgia ini sebetulnya kejutan ya, karena biasanya tidak pernah Georgia ini jatuh ke pangkuan Partai Demokrat dari sejak tahun 1992 saat memilih Bill Clinton. Jadi memang secara tradisional ini kantong Republik sekali, tapi sekarang ini tipis, bahkan bedanya kurang dari 2.000 suara saat ini bedanya antara Presiden Trump dan Joe Biden. Presiden Trump masih unggul kurang dari 2.000 suara. Besok mungkin akan berubah karena sekarang county-county atau daerah pemilihan yang sedang dihitung di Georgia itu rata-rata adalah kota-kota besar yang sebagian besar itu cenderung memilih ke Partai Demokrat. Tapi juga ada satu faktor yang akan mungkin merubah kalkulasi besok, yaitu besok adalah saat dihitungnya suara warga militer. Jadi Georgia ini ada basis militer, banyak tentara yang besok akan dihitung, tentara dari seluruh dunia yang mengirimkan, tentara Amerika seluruh dunia yang mengirimkan surat suaranya, baru akan dihitung besok, dan kita tahu bahwa sebagian besar anggota militer itu mendukung Presiden Trump. Jadi ini pasti seru sekali besok untuk Georgia dan juga Pennsylvania, karena kalau misalnya Joe Biden memenangkan salah satunya, Georgia atau Pennsylvania, habis selesai, sudah lewat 270 angka keramat menuju Gedung Putih. Nah, Patsy, yang juga kita soroti ini adalah soal pengajuan gugatan hukum dari kubu Donald Trump. Nah, gimana prosesnya nanti kalau ini jadi dilakukan lewat pengadilan negara bagian kah atau lewat Mahkamah Agung? Jadi tahapannya adalah diajukan melalui pengadilan negara bagian. Apabila ditolak, bisa naik banding, dan kemudian sama seperti di Indonesia ya, prosesnya sampai ke Supreme Court. Ini fungsinya adalah seperti Mahkamah Agung Indonesia, Mahkamah Konstitusi juga, penentu hukum terakhir lah katakan. Nah, Presiden Trump itu ingin sekali semua gugatan hukum yang diajukannya, baik itu berlandaskan atau tidak, karena contohnya saja sudah ada 2 yang dibatalkan oleh pengadilan negara bagian, yaitu di Michigan dan juga di Georgia. Ini terkait proses penghitungan suara ya, yang dianggap penuh kecurangan oleh kubu Presiden Trump. Keinginan Presiden Trump adalah dibawa terus sampai ke Supreme Court atau Mahkamah Agung. Kenapa begitu? Karena Mahkamah Agung Amerika Serikat ini terdiri dari 9 hakim. Dari 9 hakim ini, 6 diantaranya adalah hakim konservatif, termasuk 1 yang dijebolkan oleh Presiden Trump hanya 2 minggu yang lalu, hakim pilihannya sendiri, sehingga saat ini proporsinya, rasionya adalah 6 orang hakim konservatif pro Partai Republik biasanya, dan 3 orang pro Partai Demokrat. Jadi Presiden Trump sangat berharap apabila gugatan hukumnya itu naik sampai ke Mahkamah Konstitusi, bisa dimenangkan oleh hakim yang merupakan hakim tunjukannya. Itu nanti patut kita nantikan. Kemudian juga yang ada yang terjadi di sana adalah Patsy, unjuk rasa kita lihat selama 2 hari terakhir ini. Apakah ini sebenarnya adalah ekspresi kelompok 2 kubu capres, dan kemudian gimana kondisinya di negara-negara bagian yang terjadi unjuk rasa di sana? Sejauh ini dari pemantauan kami itu masih sporadis ya. Sporadis dalam arti contohnya di Philadelphia tadi ada 2 kelompok demonstran pro Trump dan pro Biden yang ya saling teriak-teriakan. Ada bentrok kecil-kecilan tapi tidak ada bentrok massal. Ini biasanya terjadi di depan kantor pemrosesan penghitungan suara. Terjadi di New York kemarin, kemudian di Philadelphia, ada juga di Detroit dan di beberapa kota-kota lain di Amerika Serikat. Di satu pihak, kalau kubunya Trump, mereka mengatakan stop the count, ya, di beberapa negara, atau count the vote. Pokoknya tergantung siapa yang menang gitu. Kalau misalnya kubu Trump yang menang, mereka akan bilang stop untuk berhenti penghitungan suara. Sementara kalau di tempat yang masih kalah, tuntutannya berbeda.
sekarang ini belum ada pengerahan massa secara formal oleh kedua kubu ya, seperti pantauan kami. Kalau kubu Partai Demokrat sih hati-hati sekali. Kita lihat tadi Partai Demokrat yaitu Joe Biden sudah muncul untuk yang kedua kalinya mengatakan tenang, yang namanya demokrasi ini berantakan, tapi butuh kesabaran dan kesabaran itu akan berbuah karena hasil kesabaran itu adalah sistem demokrasi yang sudah menjadi buah bibir seluruh dunia, dia katakan begitu. Ya mungkin sekarang tidak seperti itu ya, mungkin sekarang menjadi buah bibir tapi menjadi olok-olok karena ya seperti kita lihat saat ini kacau balau sekali. Satu hal yang sangat dikhawatirkan adalah karena begitu banyaknya sinyalir dari Presiden Trump kepada pendukungnya untuk tidak menerima hasil Pilpres. Ini kan ditakutkan menimbulkan friksi pasca Pilpres dan bentrok di lapangan. Satu hal yang sangat dikhawatirkan adalah, dan beda seperti di Indonesia, kalau bentrok massal di Indonesia antar partai oke lah ya, mungkin lempar-lemparan botol atau lempar-lemparan sendal dan sebagainya. Tapi ingat bahwa di Amerika Serikat ini senjata api itu legal. Jadi kemungkinan adanya bentrok dan kemudian sampai melibatkan senjata api itu kemungkinan yang real dan sangat dicemaskan oleh aparat dan juga oleh Partai Demokrat khususnya. Ya, kerusuhan atau juga bentrokan yang dikhawatirkan terjadi, tapi sebenarnya kita masih bisa lihat ini masih Kamis malam waktu Amerika Serikat, Jumat. Kita baru bisa lihat setidaknya hasil yang lebih clear lagi nanti. Terima kasih jurnalis VOA Patsy Widakuswara sudah berbagi bersama kami di Kompas Siang hari ini.